Walaupun kita agak pening, tapi perlu kita paham. Yang membuat tambah rusak kadang-kadang negara ini atau tambah kacau balonnya keadaan itu segara-gara si Mulyono. Katanya, awak berpikir si Mulyono itu siapa? Kan begitu kan? Iya. Kenapa? Karena Mulyono dengan Gengki itu adalah itu kerjasama. Awak cari-cari baksa buka Google, Mulyono siapa ya? Oh, rupanya kawan, bukan begitu jadinya. Tapi seketika Bahlil mengatakan, jangan main-main sama Raja Jawa. Kalau itu saya buka di Google lagi betul. Siapa maksudnya Raja Jawa? Jangan main-main sama Raja Jawa itu katanya kan. Jadi maksudnya memang perlu menjadi pemahaman bagi kita, tapi jangan kita tanggapi dengan serius. Rupanya kehidupan ini itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu hidup dengan marsi oto-otoan, saling tipu muslihat, saling tipu daya. Kenapa? Karena tidak ada iman atau sangat lemah iman, dan juga ilmunya tidak ilmu yang bermanfaat, tapi justru bawa berat. Makanya ini sekadar membuka apa saja sedikit ada ya, memanas-manas saja sedikit ini kan begitu, karena ini pagi-pagi. Kalau yang sedapnya, seketika wartawan bertanya kepada Edi Rahmayadi, siap rupanya untuk mencalon gubernur tahun ini. Lawannya itu menantu presiden, kan begitu. Siap, kok takut sama menantu presiden? Menantu malaikat, tak takut saya. Iya, saya pun kalau menantu malaikat lawan, berani saya mencalon. Kenapa? Kalau menantu malaikat jujur, kan begitu pula kan. Kalau menantu malaikat, ya jujur. Yang takut kita mencalon itu sebenarnya bukan soal menantu presiden, bukan soal menantu malaikat, tapi menantu hantu. Itu yang takut kita kan. Itu yang takut kita. Jadi dua-duanya yang pada akhirnya kita kembalikan, kalau mereka itu melakukan tipu muslihat, kalau mereka itu melakukan tipu daya, kalau mereka itu menganggap kita bodoh, kalau mereka itu melakukan kezaliman, lantas bagi kita, apakah memang juga kita menipu daya diri kita? Apakah kita membodohi diri kita? Apakah kita melakukan kezaliman terhadap diri kita? Ini yang kita lihat dulu. Di sisa usia yang masih diberikan Allah kepada kita, yang tak tahu kita berapa lama lagi itu, jangan lagi kita masih tetap dari segi iman dan dari segi pemahaman atau ilmu masih menjadikan atau mensandera diri kita di dalam kezaliman, di dalam kebodohan, di dalam tipu daya. Kenapa oleh Allah menjadikan iman dan ilmu yang bermanfaat itu, iman yang kuat, iman yang benar, ilmu yang bermanfaat yang menjadi gerbang untuk diangkatnya harkat, martabat, kemuliaan seseorang di sisi Allah dan dalam kehidupan yang sesungguhnya di dunia? Karena ibadah yang banyak, bila mana iman dan ilmunya rendah, rupanya sangat mudah tergelincir ke dalam kebinasaan atau kebudayaan. Ada dikisahkan dua orang yang bersaudara. Dikisahkan dua orang yang bersaudara, hikayat. Satu adalah sangat rajin atau sangat sangat banyak ibadahnya.
Satu orang dari dua mereka yang bersaudara ini ada yang sangat rajin, sangat sungguh-sungguh, sangat banyak ibadahnya, sehingga berusaha pun, kerjanya pun tidak begitu banyak aktivitasnya karena lebih banyak beribadah. Soal kezaliman, maksiat dia benar-benar hindarkan. Sedangkan yang satu lagi zalimnya luar biasa, jangankan kepada orang, kepada dirinya pun dia sangat zalim, menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan maksiat dan kegelapan. Rupanya pada satu waktu mereka berdua pada usia 40 tahun atau lebih kurang 40 tahun sama-sama berpikir, si yang banyak dosa tadi, banyak maksiat itu, dia sudah berpikir, abang begitu rajinnya dia beribadah, nanti kalau dia meninggal maka dia adalah orang yang selamat dan beruntung di alam barzah dan di alam akhirat. Saya yang seperti ini banyak dosa, banyak maksiat, mau jadi apa nanti saya? Dalam hati pikiran daripada salah satu yang zalim tadi, yang banyak maksiat, banyak dosa tadi. Yang abid, yang rajin beribadah tadi, duduk-duduk dia, karena biarpun dia rajin beribadah sambil bersandar, dia rasa-rasakan bahwa terkadang ibadahnya itu masih sering atau banyak digoda oleh iblis. Sehingga dia terpikir, bercakap pada dirinya, mau yang hebat iblis, maunya jumpa lagi dengan saya, biar tahu saya macam mana dia begitu hebatnya dia menggoda saya beribadah. Dipikir yang satu dari dua bersaudara tadi. Rupanya sesudah dia berbicara pada dirinya seperti itu, enggak lama kemudian datanglah seorang laki-laki di hadapannya. Maka dia pun terkejut. Dia bertanya, kamu siapa? Ini bahasa keadaannya saja nih. Kalau di kitabnya itu kan arah-arahnya dia dan lama kali dari kita membacanya. Apalagi pakai mangrove lagi. Karena dia terkejut, maka dia tanya, kamu siapa? Orang nggak nampaknya datang. Tapi kau bilang kepingin jumpa dengan saya, kata iblis. Jadi kamu iblis? Iya, katanya. Sebelum dilanjutkannya bercakap, iblis tadi sudah duluan atau menyambung pembicaraan. Mulai rugi-kalilah kamu dalam hidup. 40 tahun kamu sia-siakan kesempatan hidup. Harta kamu sedikit, pergaulan kamu sedikit, kebebasan kamu tak ada, pendekatan kamu di atas sajadah saja. Sehingga tak ada perkembangan, tak ada kemajuan, tak ada kemakmuran, tak ada kekayaan bagi kamu. Sudah 40 tahun sia-sia, tinggal 40 tahun lagi lah umurmu. Kata Iblis tadi, andaikan kau pergunakan dulu suka hatimu mau apa, mau minum-minum, mau pendeknya bebas saja, mau berzina kau, mau mabuk kau, mau apa yang suka hatimu, mau mencuri kau, nanti sesudah 20 tahun lagi baru kau bertobat. Kan dunianya dapatmu, akhiratnya dapatmu. Kata si iblis yang tadi. Mau disambung orang abid tadi bercakap, aku video katanya, pigilah dia. Tak tahu orang abid itu macam mana jelasnya. Sesudah pergi iblis itu, dia pun berpikir-pikir, iya dulu ya. Katanya 40 tahun lagi umur saya, 40 tahun yang sudah sia-sia. Kalau begitu biarlah memanfaatkanlah 20 atau 30 tahun lagi. Nanti 10 tahun lagi sebelum meninggal, sebelum sampai 80 tahun, situ saya baru bertaubat.
Dipikir si Abid yang tadi tukar gigi dia dari orang abid, tapi bukan alimnya. Dan beda itu orang abid dengan orang alim. Nah, abid banyak beribadah tapi ilmunya rendah. Nah, itulah yang bisa difoto-foto itu. Kalau alim, ilmunya tinggi, ibadahnya juga tinggi atau bagus, maka sesudah pergi iblis yang tadi, maka dia pun berpikir, iya juga, ini kan masih 40 tahun, kan 20 tahun lagi saya lakukan kebebasan dalam hidup ini, dipikirnya. Jatuhlah dia kepada perbuatan maksiat. Yang saudaranya tadi, karena dia merasa nggak tahu ya kita berapa lama hidup, di sempat aku mati nanti mau jadi apa? Nah, dia beralih kepada perilaku yang buruk, perilaku yang baik yang sangat terpuji. Rupanya yang si Abid yang tadi tinggal beberapa hari lagi yang umurnya. Nah, itulah dia karena jahilnya tadi dipikirnya betul yang dikatakan iblis 80 tahun umurnya, tinggal beberapa hari lagi yang umurnya, sesudah jatuh dia kepada maksiat maka dia pun meninggallah, akhirnya meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Justru itulah abid tidak cukup, artinya rajin beribadah tidak cukup tanpa iman dan ilmu yang benar. Jadi makanya termasuk kita pun telah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Dalam membangun keimanan supaya kita mendapatkan ketenteraman, supaya kita merasakan kenyamanan, supaya kita memperoleh keamanan dalam diri kita, dalam hidup kita, aman di dunia, aman di akhirat, maka yang pertama, karena kunci keimanan itu, walaupun memang rukun iman yang enam itu sama-sama kunci, tapi ada kunci besarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada yaumil akhir. Akan tetapi iman kepada Allah terkadang agak sukar kita, agak sulit kita memahami, sehingga mendudukkan keyakinan di dalam diri kita bahwa siapa Allah yang kita sembah itu, siapa Allah tempat kita mengadu itu, siapa Allah tempat kita bermunajat berdoa itu, siapa Allah tempat kita bersandar itu, siapa Allah yang memberikan rahmat rezeki karunia dalam kehidupan ini, siapa Allah pendekata seketika kita menyebutkan Allahu Akbar, yang mana Allah itu, seketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon. Siapa ya Allah yang kita beribadah hanya kepadanya? Siapa Allah yang kita katakan tidak ada tempat memohon kecuali kepadanya? Seketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang mana atau siapa Allah yang pengasih lagi penyayang itu? Seketika kita merasakan, seketika kita sangat memerlukan kasih sayang Allah, tapi terkadang tidak kita rasakan atau belum kita dapatkan kasih sayang itu, maka perlu pelan-pelan kita telah kita renungkan untuk memahami siapa Allah. Yang kedua adalah kunci iman kepada Rasul-Rasul, karena untuk membuat hati kita itu tenteram, nyaman, seketika
kita bandingkan diri kita, seketika kita bandingkan hidup kita, seketika kita bandingkan perjalanan keadaan yang kita alami dalam kehidupan, lantas kita perhatikan terhadap perjalanan hidup Rasul-Rasul, maka berarti kita adalah masih jauh lebih besar keampunan dan kemaafan dari Allah. Suri teladannya, contohnya dijadikan Allah kepada Rasul-Rasul itu, maka kita hamba Allah yang awam ini, kemaafan dan keampunan dari Allah lebih mudah. Saya katakan lebih mudah dulu ya. Nah, saya katakan lebih mudah diberikan Allah kemaafan kepada kita orang awam, ini hamba yang awam ini, daripada Rasul-Rasul. Kenapa Ustaz katakan seperti itu? Kita lihat beberapa contoh. Apakah pada Nabi Adam, apakah pada Nabi Nuh, ataukah salah satunya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Salah satunya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, seketika sudah berapa lama dia berdakwah, menyampaikan agama tauhid, mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah, supaya beriman kepada Dia. Akan tetapi dari sebegitu kerja keras, begitu berat dakwah, misi dakwah yang diembannya, yang beriman sangat sedikit sekali. Nabi Rasul diutus Allah kepada satu kaum di daerah Irak, di Mosul. Daerah itu Mosul itu kalau di masa perang Irak itu. Daerah Mosul diutus Allah Nabi Yunus kepada kaumnya di daerah Mosul. Begitu lama dia yang berdakwah itu mengajak orang supaya beriman kepada Allah, menyampaikan ajaran-ajaran untuk keselamatan mereka sendiri, akan tetapi sangat sedikit sekali yang beriman, yang pada akhirnya sampai kepada titik jenuh dan bosan dirasa Nabi Yunus.